Selamat datang di channel cerita kita menemani Anda dengarkan cerita romantis masa kini. Sebelum masuk ke cerita, silakan tekan tombol subscribe dan like. Sudah lebih 1 jam aku menunggu di dalam kamar. Ya, tak ada yang datang sama sekali. Apakah pekerjaan Pak Darwin memerlukan waktu selama ini? Dia berangkat pagi, sepulang mengajar istirahat sebentar. Setelah dari masjid dia kembali masuk ruang kerjanya. Biasanya aku pun tak begitu peduli. Lebih cepat tidur lebih baik. Namun malam ini pikiran itu merayap bagaikan air. Lelah bermain ponsel, aku mengambil salah satu bukunya. Isinya jangan ditanya, segala sesuatu soal bangunan. Bayangkan satu rak besar isinya hanya buku non-fiksi, beberapa kubaca juga filsafat. Namun informasi itu juga tidak penting, yang penting adalah apa yang dikerjakan Pak Darwin sesungguhnya. Seharusnya dia mengikuti prinsip salah seorang dosenku. Malam untuk tidur, siang untuk kerja. Liburan untuk liburan. Rasanya aku tidak tahan bertahan lebih lama di kamar. Aroma maskulin bantalnya terasa pekat, membuatku kadang curi kesempatan menghirup agar tenang. Kakiku menapaki lantai yang dingin, berjalan sepelan mungkin menuruni tangga, menuju salah satu pintu di rumah ini. Tertutup rapat. Apakah aku harus mengetuk pintu? Atau langsung masuk? Langsung masuk saja. Seperti saat aku mengantarkan kopi. Kenapa tidak aku buatkan kopi saja sebagai alasan? Namun sudah semalam ini, kopi tidak baik jika aku ingin dia segera masuk kamar dan tidur. Besok weekend, sepatutnya Pak Darwin tidur cepat dan bangun terlambat. Apakah bisa seperti itu? Aku tidak yakin. Sejauh ini, yang kutangkap, Pak Darwin disiplin soal waktu. Sudahlah, masuk saja langsung. Kuputar handle pintu perlahan, lalu mendorongnya pelan-pelan. Ya ampun, hanya mau menengok dia saja kok aku sampai gemetaran. Pintu terbuka, mengapa tak ada sambutan? Aku melongok, menyaksikan lelaki yang kali ini hanya memakai kaos dan celana kasual itu terpejam di kursi. Kepalanya tegak di sandaran kursi, kaki naik ke meja. Di depannya, layar komputer masih menyala. Hanya ada suara gemercik air dari akuarium. Ya ampun, dia tidur di sini. Aku melangkah cepat, mendekat. Wajahnya tenang, tetapi kerutan dahi dan lingkaran hitam di mata menandakan dia kelelahan. Bibirku mengerut tak suka. Pak, bahunya tak bergerak setelah kutul dengan jari telunjuk. Pak, dia sangat nyenyak. Apa enaknya tidur di kursi? Lebih baik tidur di kamar, menjadikan aku guling. Atau mengawali dengan cium telinga pun, tak masalah. Asal jangan seperti kemarin malam. Pipiku memanas mengingatnya. Aku memanggilnya beberapa kali lagi sampai matanya terbuka dengan sayu. Kenapa? Dia bertanya. Ngapain tidur di sini? Mending di kamar, di kasur, enak. Dia mengangguk saja, mengucek matanya sesaat dan menegakkan badan. Aku mundur saat melihatnya meraih tikus dan mulai menggeluti layar komputer lagi. Memangnya, nggak bisa disambung besok, gitu? Sudah jam 12 lebih. Kamu ngantuk? Dia malah bertanya. Aku mengangguk jujur. Tidur, kenapa nunggu saya? Biasanya enggak. Tentu saja. Aku juga bingung kenapa harus menunggunya, sementara biasanya tidurku pun nyenyak tanpa menunggu Pak Darwin. Mungkin karena kami sudah lebih dekat sekarang, perhatianku pun mulai meningkat padanya. Kubatalkan niatan untuk kembali ke kamar. Di ruangannya ada satu kursi lagi, aku gunakan untuk duduk menghadap akuarium mini. Berapa lama ikan ini sudah dipelihara, Pak? Lupa. Keningku berkerut-kerut melihat ikan berenang. Tak ada yang salah, hanya bagaimana caranya tidur. Apakah memejamkan mata, atau berbaring di dasar akuarium? Bapak lama banget ya, selesainya. Akhirnya pertanyaan itu muncul. Aku tidak bisa mengalihkan perhatian lebih lama lagi, walaupun ikan-ikan itu sangat lucu. Tidur kalau sudah ngantuk, aku tanya loh, Bapak masih lama? Lumayan. Jawabnya acuh tak acuh. Senyumku kecut, menggeser kursi lagi agar duduk di sebelahnya. Itu laporan keuangan, tanyaku dengan kening berkerut-kerut. Untuk apa? Tanyaku lagi setelah Pak Darwin mengangguk.
Gunanya laporan keuangan memang untuk apa, Elsa? Maksudnya, laporan keuangan apa? Memang Bapak punya tugas seperti itu. Kalau nggak punya nggak saya kerjakan. Off. Menyebalkan. Aku berhenti bertanya. Setelah beberapa kali memeriksa, dia menutup halaman Excel. Napasku terembus lega melihatnya, tetapi tak lama sebab kemudian Pak Darwin membuka salah satu aplikasi desain. Memangnya nggak bisa besok? Tanyaku dengan wajah berkerut-kerut. Nggak bisa. Tidur dulu, sana. Tapi sudah jam segini. Saya biasa tidur jam segini. Akan tetapi ya tidak seperti itu juga, dong, Pak Darwin budiman yang sangat-sangat tidak budiman. Pak, aku menyentuh tangannya yang memegang tetikus. Ide melintas secara mendadak, dan mendadak jantungku gemetar membayangkan ide ini akan berhasil. Pak, namun dia seperti tak terganggu sama sekali. Bibirku mengerucut, memepetkan duduk, lalu kurangkul lengan atasnya dan menyandar di bahunya. Pak Darwin, ya. Kenapa? Jangan buat saya hilang fokus. Tapi ini sudah malam. Aku menatapnya dari samping. Rahangnya yang tegas, hidungnya, pipinya, dan matanya. Ya ampun, dia betulan ganteng. Tidur dulu Elsa. Jangan ganggu. Bapak beneran gak akan ketemu Mbak Dita itu, kan? Dia baru menolehkan, sudah lihat sendiri. Tapi aku masih menyimpan keraguan. Kenapa tiba-tiba panggil Mbak? Dia sudah tua, ucapku dengan mata menyipit. Teman kecil Pak Darwin berarti usianya sama. Berarti sudah tua, artinya saya sudah tua juga. Aku menatapnya tak percaya. Hal sesederhana itu, dia masih bertanya. Kamu nggak kasihan sama saya? Kasihan kenapa? Bapak kan, walaupun sudah tua tapi masih sehat. Saya sudah tua tapi belum punya anak 7. Oh, shit, aku lengah. Mataku mengerjap-ngerjap, turun dari kursi dan kembali ke kamar sepertinya pilihan bagus. Namun niatku harus terkendala oleh tangan yang menahanku. Mau tahu cara praktis membuat saya cepat masuk kamar? Kepalaku menggeleng pasti. Sudah, aku sudah tahu kemana arah pikirannya. Ini ampuh. Sebanyak apapun pekerjaan saya rela masuk kamar. Oh, ya, tentu saja begitu. Aku sudah menebak pikiran orang mesum sepertinya. Elsa, Pak, aku menjerit saat tangannya menarik pundakku. Oh no, kenapa? Saya sudah tua, loh. Ya terus, gak apa-apa. Laki-laki gak mengalami menopause. Tapi saya enggak mau anak saya bayi tapi saya sudah kakek-kakek. Aku mengangguk. Aku juga tidak mau punya anak saat suamiku sudah kakek-kakek. Akan tetapi, buatnya tidak harus sekarang, kan? Bisa besok, lusa, atau sebulan lagi. Tidak apa-apa. Bibirku tergigit kuat saat Pak Darwin mendekatkan wajah. Ya ampun, yang kemarin saja masih terbayang. Sudah tidak berhasil, masih sakit, masih aku salah. Malam ini mau mengulangi lagi. 5. Aku menoleh takut, merapatkan bibir memandangnya yang menyeringai. Mau tidur? Tidur saja atau saya tidurin? Dasar mulut lelaki mesum, katanya belum selesai. Saya rela ke kamar dulu sebelum pekerjaan selesai. Pundakku bergerak kaku. Ya terus. Dan sialnya, dia malah menarik pundakku semakin mendekat. Aku berusaha keras bertahan di posisi dudukku. Jangan kaku, kemari. Dekat saya. Ini sudah dekat kok. Bahkan, kami menempel, hanya dipisahkan oleh pembatas kursi. Sini tapi mau tidur. Yakin mau tidur hari ini? Mataku menyipit curiga, jangan sampai aku salah mengartikan tidur apa yang dia maksud. Ya nggak apa-apa, cuma nanti mungkin telat sahur. Mau? Oh, tentu saja tidak. Makanya, kesini. Kalau nurut, nggak akan saya apa-apakan. Rasa curigaku semakin meningkat. Mana mungkin begitu, Elsa? Janji. Saya nggak suka ingkar janji. Apakah aku harus mempercayainya? Tentu saja, ya. Namun tidak-tidak, bisa saja ini hanya tipu daya. Setelah aku menurut, dia membuatku lengah, lalu dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun melihat tatapannya, aku ragu pada pikiranku sendiri. Apa boleh? Tentu saja boleh.
Kami sudah menikah. Apa masalahnya? Perdebatan batin itu berakhir saat aku turun dari kursi, dan dia menarikku mendekat. Membawaku duduk di pahanya, memandangku pada jarak yang dekat. Kami seperti dua orang yang saling jatuh cinta dan sedang senang-senangnya memadu kasih. Biasakan diri, ya, kamu nggak ingin punya anak. Aku mengangguk. Bagaimana mau punya anak kalau kita nggak pernah berproses? Dan serta-merta pipiku bersemu mendengarnya bicara seterus terang itu. Sperma saya tidak bisa mencapai sel telur tanpa proses penyatuan. Paham, meski anak IPS, aku paham sekali kok. Setelah proses itu pun, sel sperma saya belum tentu berhasil mencapai sel telur kamu. Memangnya harus banget bicara soal itu? Balasku dengan mata melebar dan wajah memanas. Kamu sepertinya memang harus diberi pelajaran soal ini supaya nggak menghindar terus. Ah, ya ampun. Perlu saya bawakan teori reproduksi setiap malam supaya kamu paham suami istri harus bercocok tanam untuk punya anak. Aku tahu, wajahku berubah datar dan malas. Tapi nggak mau, sakit loh. Keningnya berkerut-kerut heran. Bapak nggak ngerasain jadi aku, kan? Sakitnya kayak apa, mana bapak tahu. Kamu juga nggak pernah jadi saya, kan? Pas kamu remas, rasanya saya pikir akan mati saat itu. Lebay. Matanya melotot garang. Kamu nggak tahu setiap hari saya tidur terakhir demi apa. Dia kerja, apalagi masalahnya. Demi saya nggak perkosa kamu, katanya geram. Bibirku terbuka sesaat, sebelum menutup rapat. Rasanya jauh lebih panas. Pantas banget ya, bicara soal ini di depanku langsung. Setiap hari, tidur berdua. Guling sialan itu sama sekali enggak membuat saya bertahan. Kamu pikir dengan memberi guling di tengah kasur, membuat saya enggak melihat dada kamu yang sering kelihatan dari kaus ini. Dia menyentuh ujung kausku dekat leher dan menariknya ke depan, sehingga aku yakin kini dia bisa melihat bongkahan daging di dadaku itu. Darwin bego, aku malu. Kalau pas tidurmu enggak bagus, selimut terlepas, paha kamu terlihat, rasanya saya pengin paksa kamu. Lalu ludahku tertelan susah payah. Dia jujur banget, ya. Kalau kamu abis mandi cuma pakai handuk, rasanya saya ingin buang semua handuk di rumah ini. Kita butuh handuk, selaku rendah. Dia menggeram, menatapku tajam dan putus asa. Ya, kita sedang tidak bicara soal apakah hidup butuh handuk atau tidak. Kita bicara soal bagaimana kalau tidak pakai handuk dan baju, alias sama sekali polos, di hadapannya. Maksudnya, besok aku pakai baju di kamar mandi. Besok kamu harus nggak pakai baju setelah mandi. Ya ampun, ya tidak begitu juga dong. Napasku kian sesak saat tiba-tiba leherku terasa basah oleh bibirnya. Aku bergerak gelisah, meski itu tak mengganggu aktivitasnya sama sekali. Rasa bibirnya yang bergerak lembut, bergerak perlahan dan mencapai telinga, mencecap dan mengulum, membuatku semakin merinding. Beberapa saat kemudian bibirnya mencapai bibirku, mengulum lembut. Ciuman serupa ciuman kami kemarin malam sebelum saling membuka pakaian. Jantungku memang berdegup kencang, tetapi aku yakin untuk meremas pundaknya. Akan tetapi remasanku agaknya tidak berefek baik. Dia langsung mendengus sebal. Atau itu sebuah erangan putus asa sebagai gambaran visual dari rudalnya yang kini terasa tegang. Aku tidak tahu, dan tidak peduli. Pak, sudah boleh tidur? Tanyaku dengan nada khawatir. Benar saja, tatapan tajamnya langsung terhunus seolah ingin membuatku terbelah menjadi ribuan keping. Saya tegang, Elsa. Oh, ya aku tahu. Pak, kita harus masak buat sahur. Saya punya ide bagus. Malam ini kita beli saja. Beli makanan untuk sahur sementara itu dia terus memakanku. Oh, dia yang sangat cerdik. Aku nggak biasa makan beli. Nanti nggak enak. Dia terus bekerja untukku, membuatku kadang gelagapan dan susah menggunakan akal. Saya punya rekomendasi restoran yang masakannya enak. Kita juga butuh mandi. Ya ampun, bayangkan aku harus tetap waras di antara permainannya. Sinting. Dan apa yang dia lakukan selanjutnya? Mengambil ponsel, memberikan padaku. Kamu pesan,
Saya selesaikan urusan ini. Dan remasannya berpindah dengan lincah. Oh, ampun, dia pikir aku masih bisa pakai ponsel saat seperti ini. Kita mandi bareng, hemat waktu. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk cerita selanjutnya.